wajah tertutup plastik, kemudian terlilit lakban berwarna kuning. Sampai lahir batik. Ini sudah 1 minggu lebih nih Pak berjalan. 2 minggu. 2 minggu ya? Lahir batik. Sudah ada informasi dari pihak kepolisian? Belum ada. Anda masih bersama kami di Prime Plus dan saya sudah bersama dengan peneliti senior Drone Prit, Mas Yan Kurniawan. Seperti biasa kita akan lihat bagaimana topik ini dibahas oleh netizen serta kecenderungan. Mas Yan, kita akan lihat data yang di-capture, dipotret Drone Prit. Paling tidak, ini rentangnya 1 minggu? Satu minggu terakhir. 1 minggu terakhir. Bagaimana Mas? Jadi di 1 minggu terakhir di data pemberitaan ya ada 3 frame yang muncul. Oke. Frame muncul yang kuat yaitu terkait isu tewasnya ini diplomat Kemlu ini. Yang pertama itu terkait temuan baru kepolisian. Oke. Ada temuan baru kepolisian yang memang tadi dibahas itu memunculkan asumsi-asumsi baru. Temuan baru ini tepatnya waktu yang mana? Gitu, Temuan Mas? barunya terkait dengan CCTV almarhum di rooftop Kemenlu, terus kedua terkait dengan kunci ganda. Oke. Kunci ganda. Itu yang juga jadi pertanyaan netizen begitu ya? Terus yang ketiga itu tidak adanya kerusakan di plafon. Oke. Begitu. Oke. Itu menarik netizen itu. Walaupun tetap netizen itu pecah. Satu berasumsi ini pembunuhan, satu berasumsi ini bunuh diri. Oke, berarti artinya dalam satu bahasan atau keyword yang sama itu memunculkan dua tanggapan tadi Dua begitu tanggapan ini tanggapan media. Media menonjolkan sisi mananya gitu. Nah, dari hal ini kelihatan gitu di seminggu terakhir 3 hal yang ditonjolkan oleh media. Pertama itu temuan baru kepolisian, terus kedua kunjungan Kompolnas. Oke. Karena temuan dari polisi dan Kompolnas ini sama-sama menguatkan. Oke. Gitu. Terus yang ketiga itu terkait dengan kunci ganda. Kunci ganda ini kan sebetulnya salah satu data yang ditemukan dan itu menjadi kunci penentu nanti kurang lebih ini bunuh diri atau ini adalah pembunuhan. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita akan lihat slide berikutnya. Slide berikutnya. Seberapa kemudian pemberitaan itu juga menginfluence begitu bahasan. Kita geser teman-teman. Jadi, ini tunggu dulu, ini terkait dengan berapa banyak media memberitakan. Yang menarik adalah di seminggu terakhir ini kurang lebih sama. Tidak ada lonjakan sebetulnya. Artinya media konsisten memberitakan ini walaupun dari sisi kuantitas ini sebetulnya dalam kategori yang nggak besar. Ya, 83 terus yang paling kecil 71 ini relatif sama. Gitu. Artinya ini kurang lebih udah jadi rutinitas kerjanya media mengungkap sesuatu isu kurang lebih seperti itu. Tidak ada wow effect di situ. Nah, tidak ada itu bisa menunjukkan ya sebetulnya. Sebetulnya gitu. Nah, dengan angka 71 itu artinya menjelang weekend kah sama seperti isu-isu lain yang kemudian di turun tanggal pada 26 ini karena menjelang weekend aja. Gitu. Yang menarik itu kan besok itu Kompolnas dari statement dari Pak Khairul Anam akan mengungkap ke publik. Nah, kemungkinan besar itu nanti akan naik beritanya. Tinggal sejauh mana isi dari berita tersebut. Apakah mengundang kontroversi, spekulasi lagi, apakah mengundang sisi sensasional dan emosional publik, itu nanti akan menentukan juga grafik percakapan publik selanjutnya. Menarik. Kita lihat yang berikutnya. Nah, lanjut kita masuk ke kurva. Nah, ini kurva percakapan. Silakan Mas Yan. Di kurva percakapan ini terlihat ada yang namanya kenaikan yang cukup signifikan yaitu di tanggal 24-25. Yaitu disebabkan oleh munculnya video terkait dengan kondisi korban yang dilakukan walaupun di blur itu mengundang rasa baik itu simpati, kemarahan gitu dan lain sebagainya gitu. Dan itu hari Jumat ya kalau 24-25 sebetulnya Mas. 24 sudah ada peningkatan. Jadi kan gini, kan kejadiannya tanggal 8. Betul. Namun data faktanya itu munculnya memang bertahap. Nah, terkait dengan rekaman itu munculnya itu di tanggal 24-25. Walaupun kata di lakban itu sudah muncul di tanggal 8 dulu. Ya, tanggal 8. Jadi artinya dengan ada video itu kemudian perbincangannya meningkat gitu ya. Artinya gini, ketika ada isu terus muncul data fakta ya berupa gambar dan video
itu interaksi publik terkait ketertarikan publik itu akan meningkat pastinya. Dan ini dibuktikan pada kejadian ini ya. Baik. Perhatian publik meningkat begitu ya, pada kemudian proses pengungkapan kematian kali ini. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah ini ya. Di medsos yang menarik adalah publik masih fokus pada isu spekulasi. Bunuh diri atau pembunuhan. Ya, dari dua itu nanti ada yang selanjutnya adalah motifnya apa. Bunuh diri ada motifnya karena apa, pembunuhan juga karena apa. Gitu. Nah, hashtag yang muncul sampai saat ini adalah Justice for Daru. Artinya hashtag ini aksentuasinya ini terjadi pembunuhan. Ya, diperkuat oleh testimoni minimal ada 2 tokoh. Pertama itu kriminolog Hanifah Ansa yang bilang ini adalah pembunuhan. Terus kedua adalah anggota DPR Komisi 1 Pak TB Hasanuddin juga menduga ini pembunuhan. Begitu. Terus yang menarik juga ada bilang pembunuhan. Terus ada yang bilang juga bunuh diri. Salah satunya oleh Prof Pak Adrianus Melala yang mengatakan bahwa dengan teorinya beliau ini bunuh diri gitu. Mungkin nanti bisa kita tanyakan gitu. Sekaligus Prof bisa menjawab nanti itu kenapa ini kategorinya bunuh diri gitu. Nah, terus yang kedua adalah ini ya. Saya langsung aja nih ke Ilham Pit. Apa yang menarik? Apa yang bisa Anda garis bawahi? bawahi? Ini kalau orang netizen kalau orang di sosmed bilangnya BIN. Badan Intelijen Netizen. Gitu. Itu ada sendiri. Jadi sumber beritanya itu bukan dari media mainstream, tapi dari influencer tersebut. Dia dapat informasi-informasi sisi lain. Yang diklaim kemudian undercover begitu. Seakan-akan undercover. Apa yang dia omongkan adalah pertama itu latar belakang dari si Darunya ini, bahwa dia fokus pada isu TPPO dan sebagainya. Artinya menurut Anda akhirnya menguatkan spekulasi publik yang ada begitu publik yang mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan bukan bunuh diri. Tahan sampai situ dulu Pak Yan. Saya ingin secara jelas begitu Anda mengatakan BIN tadi itu cukup menarik. Jadi sebetulnya netizen seberapa percaya dengan yang akun seperti ini? Apa menjadikan rujukan untuk kemudian analisanya tweet berikutnya? Jadi gini, netizen itu bukan bicara sisi mana yang dipercaya atau enggak, mana yang meyakinkan secara sisi emosional. Itu netizen penekanannya. Makanya kecenderungannya begitu. Makanya izin kepada Bapak kepolisian ya yang biasa main di wilayah logika hukum, kalau bisa diiriskan juga dengan wilayah opini gitu. Ada saksi, ada bukti, tapi tolong juga diperkuat narasinya sampai tidak hanya meyakinkan gitu, tapi juga menimbulkan rasa emosional bahwa iya saya yakin dan saya percaya dengan kejadian tersebut. Gitu. Artinya hari ini netizen belum melihat itu. Netizen masih terpecah. Jauh sudah ada yang melihat ini bunuh diri, sudah ada juga yang melihat ini pembunuhan. Berapa komposisinya masih lebih besar netizen jumlahnya itu yang menganggap ini adalah pembunuhan. Kurang lebih seperti itu. Bisa dilihat dari mana? Dari sini. Ya, likes komennya di semua postingan ini rata-rata bicaranya 2 hal. Pertama ini indikasinya pembunuhan, terus kedua adalah ketakutan. Nah, kenapa ketakutan? Dianggap pihak kepolisian gitu itu melindungi suatu organisasi yang kuat. Dan ini kan perlu ditepis, gitu, perlu dibuktikan dan juga kalau bisa dibuat narasi yang bikin publik itu berubah. Yang seperti yang Anda katakan, meyakinkan publik, memudahkan narasi. Gunakan bahasa yang mudah, sederhana, terus gunakan juga audiovisual, biar publik itu cepat menangkap. Mas Yan, masih ada yang bisa kita lihat lagi? Kurang lebih sama, kurang lebih. Nah ini Ilham Pit singkat saja, Mas. Ya, jadi Ilham Pit ini salah satu influencer yang menggaungkan terus Justice for Daru sampai sekarang. Nah besok itu kan ada pengumuman dari Kompolnas kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau nanti kita konfirmasi ya. Kita konfirmasi dan itu jadi titik poin tadi kata Bang Reza Indragiri. Kalau kita menarasikannya bagus, di waktu yang tepat, mudah-mudahan nanti tidak menimbulkan spekulasi yang menjadi lebih besar. Jadi bukan hanya soal pembenaran, tapi timing yang juga kemudian dianggap akan cukup menentukan ya. Kita akan konfirmasi segala yang kita bahas tadi, Mas Yan dengan para narasumber yang di studio. Untuk itu kita jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Prime Plus.